Pemirsa, petugas menggeledah sebuah rumah terduga teroris di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang terduga teroris berinisial RS ikut diamankan petugas di rumah saudaranya di Subang, Jawa Barat kemarin. Petugas langsung memasang garis polisi setelah menggeledah rumah terduga teroris di Desa Margahayu Tengah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemilik rumah yang sekaligus terduga teroris RS ikut diamankan petugas saat penggeledahan pagi tadi. Warga Kampung Sadang pun tumpah ke jalan saat mengetahui peristiwa penggeledahan ini. Ketua RT di Kampung Sadang tidak menyangka RS menjadi seorang teroris. RS yang merupakan karyawan pabrik sebuah produk outdoor dikenal baik dalam kesehariannya. RS diduga ikut terlibat bom panci di Buah Batu, Bandung beberapa waktu lalu. Emang semalam dia ada di Subang. Di Subang. Iya. Sering ada kumpul-kumpul nggak Pak di rumah sini Pak? Di rumah nggak ada lah, nggak ada apa-apa. Suka sendirian dia. Profesinya apa Pak? Apa? Profesinya apa? Kerja di Eger, di kontrak di Eger. Kata ibunya semula kerjanya di Eger. Setiap hari di sini gitu Pak? Dan pemirsa, apa perkembangan terbaru penggerebekan rumah terduga teroris RS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat? Kita segera bergabung dengan Saufat Endrawan langsung dari Polsek Margahayu. Saufat, apakah sudah dipastikan bahwa rumah tersebut adalah rumah milik terduga teroris RS yang ditangkap Densus 88 di Subang pada hari Kamis kemarin? Baik, menurut keterangan dari Kombes Polda Jabar, Yusril mengatakan bahwa terduga teroris itu adalah benar dan dia sudah diincar sejak lama karena ada keterlibatan dengan beberapa peledakan yang terjadi dan juga peledakan yang terjadi di Buah Batu. Dan saat ini tersangka sudah diperiksa dan pada saat digeledah juga ada terbukti beberapa barang bukti yang mendekatkan kepada status sebagai terduga, diantaranya adalah buku-buku ajaran teroris dan juga ada alat-alat dan buku-buku yang menerangkan bahwa dia terlibat di dalam jaringan teroris tersebut. Selain itu juga ada senjata tajam dan juga ada ransel yang di dalamnya mencurigakan dan akan diperiksa nanti di Mabes Polri, begitu Mbak. Oke, Saufan, berdasarkan mungkin Anda berbincang dengan warga sekitar, bagaimana keseharian dari RS ini? Tadi saya juga sempat berbicara dengan kepala RT setempat, yaitu Uci. Uci mengatakan bahwa warga tidak menyangka bahwa SR terduga teroris itu adalah memang benar terlibat. Karena apa? Menurut dia bahwa saat ini hingga hari-hari sebelumnya bahwa terduga itu adalah orangnya baik, ramah, dan sebelum dia kerja di pabrik Eger, dia juga sempat mendapatkan beasiswa SMA oleh salah satu lembaga pendidikan, begitu Mbak. Oke, Saufan, apakah sudah diketahui dari mana terduga teroris ini mendapatkan doktrinasi ini atau mungkin dia tergabung dalam suatu jaringan teror? Yang pasti bahwa dia merupakan sel JAD Bandung Raya, yang sel tersebut adalah sel-sel baru yang baru dibentuk oleh kelompoknya yang terdiri dari peledakan yang terjadi di Buah Batu dan juga yang terjadi di wilayah Bandung dan sekitarnya, begitu Mbak. Oke, kemudian apakah dari terduga teroris ini polisi bisa mengembangkan siapa selain Saufat ini yang menjadi anggota jaringan
JAD di daerah Kabupaten Bandung ini? Nah, polisi juga masih menelusuri jaringan-jaringan karena tidak hanya 5, polisi menduga lebih dari 5. Namun mereka tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung, apalagi Kabupaten Bandung ini adalah wilayah yang lokasinya sangat berjauhan dari penduduk dan berbatasan dengan Cianjur, juga dengan Kota Bandung dan Garut. Sehingga dari hasil pemeriksaan ini polisi akan mengembangkan, namun polisi sudah mendapatkan titik-titik yang akan dilakukan penggeledahan juga, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Saufat Endrawan melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Baik, terima kasih, Nisa. Pemirsa, sebelumnya petugas menangkap RS saat berada di rumah saudaranya di Subang, Jawa Barat. Menurut sang paman, terduga teroris berencana kursus bahasa Korea untuk menjadi TKI di Korea. Inilah rumah saudara dari terduga teroris di Kampung Gadok, Subang, Jawa Barat setelah pelaku diringkus petugas kemarin. Tidak ada aktivitas yang terlihat dari rumah ini. Di bagian depan rumah terbentang tali berwarna kuning sebagai tanda untuk menselesaikan rumah agar tidak dilintasi warga. Rumah ini sendiri milik pasangan keluarga Rastim dan Junasih yang merupakan paman dari RS, terduga teroris yang digerebek dan ditangkap di rumah ini. RS baru 10 hari tinggal di rumah ini karena baru datang dari Bandung untuk menemui bibinya. Penerbitan Perpu tentang Ormas dibantah pemerintah digunakan untuk kepentingan jangka pendek. Perpu nomor 2 tahun 2017 dinilai dapat menyelamatkan kondisi bangsa dalam jangka panjang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung berikut ini. Dengan Ormas, tentunya apa yang dipersiapkan oleh Menko Polhukam yang kemudian telah mendapatkan persetujuan dari Presiden, ini semata-mata untuk kepentingan bangsa, tidak ada untuk kepentingan politik jangka pendek pemerintah. Ini untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Sehingga kalau kemudian pemerintah menganggap harus ada langkah-langkah untuk itu, untuk kepentingan bangsa jangka panjang, kalau kemudian ada kritik, ya ini bagian dari penguatan langkah yang dilakukan. Dan kami meyakini nantinya kalau semuanya sudah membaca itu, yang ingin kita selamatkan adalah ideologi bangsa, yang kita ingin selamatkan adalah negara kesatuan bangsa, yang kita ingin selamatkan adalah republik dalam jangka panjang. Langkah hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan atau Ormas diatur dalam Undang-Undang Ormas. Prosesnya cukup lama dan panjang, namun kini lewat Perpu nomor 2 tahun 2017, pembubaran Ormas tidak harus melalui pengadilan. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 mengenai Ormas. Peraturan tersebut telah diteken Presiden Joko Widodo sejak 10 Juni 2017. Dengan adanya Perpu nomor 2 tahun 2017 ini, maka kewenangan lembaga yang memberikan izin, yakni Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri akan diperkuat. Kemenhukam dan Kemendagri dapat membubarkan ormas yang diduga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga proses pembubaran ormas tak lagi melalui proses pengadilan. Namun dalam kenyataannya saat ini masih terdapat kegiatan ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang tentu saja merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi bangsa dan telah menimbulkan konflik di masyarakat. Sebelumnya, pembubaran ormas dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. Melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, Sekretariat Indonesia menyatakan 1. Menolak keras terbitnya Perpu tersebut karena sesungguhnya tidak ada alasan yang bisa diterima bagi terbitnya Perpu itu. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Semestinya pemerintah menjadi pihak pertama dalam ketaatan kepada hukum, bukan justru menghindari dan ketika merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah ormas,
lalu membuat peraturan baru. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra berpendapat seharusnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan Perpu tersebut. Perpu itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia. Sementara itu, pihak PBNU menghargai langkah pemerintah mengeluarkan Perpu tersebut karena merupakan upaya yang legal. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Sebagian pihak berpendapat penerbitan Perpu Ormas merupakan sikap represif pemerintah. Benarkah demikian? Anies Pram akan segera kembali usai jeda berikut.